Oke, sekarang kita akan mengenal input parameter dari Starif Effect. Untuk yang part 1 ini kita akan membahas mengenai stop level, money management, dan trading manager. Part 1-nya 30 menit, nanti berlanjut. Oke. Di part 1 ini mengenai stop level itu berada di wilayah ini. Termasuk juga comment order di bagian expert name. Expert name ini bisa dirubah menjadi nama tertentu, misalnya efek, maka akan muncul nanti di ordernya diidentifikasi dengan nama ini ya, bisa dirubah. Magic number ini sebuah identifikasi, dia bersifat auto generate, ini combine nih. Jadi sebenarnya nggak usah dirubah juga boleh, dirubah juga boleh, tidak berpengaruh ya. Dua ini tidak mempengaruhi apapun di dalam strategi. Stop loss pip, nah ini stop loss pip adalah merupakan stop loss level, artinya pembatasan kerugian yang ditempatkan di broker. Seperti itu, di broker ada menempatkan stop loss. Kalau bentuk pip, 1 pip adalah 10 poin. Nah, misalnya kalau kita ingin bikin stop loss 100, tinggal rubah saja seperti itu. Nah, ini berada di broker, jadi meskipun komputer mati ketika masuk ke level itu, nah robot akan menempatkan di manakah harganya dengan jarak 100 pip, atau ya 100 pip. Maka ketika harga mencapai itu, misalnya buy 100 pipnya di sini. Nah, ketika harga ternyata nggak naik, tapi turun mengenai stop loss, maka akan terclosing dari brokernya, meskipun komputer kita mati. Begitu untuk take profit. Take profit merupakan untuk level penarikan profit, pengambilan profit atau target profitnya, ya, dalam bentuk pip. Misalnya buy, di atasnya kasih TP. Jika menyentuh 100 pip, maka terclosing. Slippage ini adalah simpangan harga untuk robot bisa cepat membuka posisi. Normalnya 4-6 poin. Tidak perlu record. Jadi ketika robot merequest satu harga dan dikasih toleransi, ketika berubah 6 poin, udah langsung open aja, nggak usah di request lagi ke robot karena bisa lama nanti. Untuk menghindari nggak open jadinya. Oke. Spread ini seperti kemarin. Nah, spread ini adalah untuk membatasi pelebaran harga. Ya. Kita kalau bisa lihat di sini bagian market watch. Lalu kalau kita klik kanan, lalu kita pilih kolom. Nah, kita contreng nih spreadnya biar muncul. Ya, ada banyak ada banyak informasi kolom yang bisa kita munculkan di market watch ini. Ya. Nah, ini spreadnya udah muncul. Untuk emas spreadnya berapa di sini, coba lihat. SAU USD spreadnya 9. Nah, ini memang akunnya dari akun demo Metacode, apa 9. Tapi umumnya sih memang spreadnya emas tuh bergerak ya. Ini masing-masing lah. Kalau kripto lihat tuh, spreadnya segini-gini, beda jauh. Artinya apa? Butuh penyesuaian poin. Nah, kita bisa menambahkan lagi auto digit. Kenapa kalau nggak auto digit, Pak? Yang berhubungan dengan pip, Bapak harus nambahin apakah 2 digit lagi nolnya. Nah, kalau auto digit nggak perlu. Nah, kita akan masukkan nanti ke depan auto digit untuk kripto. Jadi Bapak tinggal drag, tapi harus merubah-rubah parameter kayak trailing stopnya harus dirubah, tambahin 2 nol, repot banget kan. Kalau auto digitnya udah gratis, jadi nggak perlu harus. Oke, nah ini spread. Nah, kalau di sini spreadnya emas tadi ada sempat 9 ya. Misalnya saya mau hanya trading emas di spread 5. Udah, kita tinggal rubah di sini, kita cek dulu spreadnya itu berapa. Jangan salah, karena kalau spreadnya lebih kecil dia nggak mau. Misalnya gini, spreadnya 4. Maka robot tidak akan bisa posisi. Ketika spreadnya 5 nggak bisa, dia nunggu spreadnya 4 dan confirm sinyal lainnya. Mungkin di lognya ini akan muncul peringatan pas nanti ada mau open, dia pas mau open nggak bisa, spread melebihi. Nah gitu, nanti ada di log ini, di jurnal ya. Di jurnal akan ada jurnal, jangan dihapus biar buat investigasi ya. Ini bisa diekspor juga. Jangan dihapus.
Oke, untuk spread seperti itu salah satu strategi. Namun normalnya sih ya dibikin spreadnya nggak di limit lah, bebas aja lah. Ya, kalau di limit, scalping khususnya. Scalping itu harus ditipis lagi tipis spreadnya. Kalau lagi lebar, udah kena minusnya besar dia. Untuk menghindari biasa strategi scalping ya. Kita default aja 100 artinya bebas. Oke, ini stop level merupakan penempatan stop loss awal order pertama. Kalau mau nggak pakai TP, dinolin aja ya, itu. Oke, kita cek lagi hasil recording. Oke. Lalu ke bagian money management. Nah, money management sangat penting. Cara probabilitas atau secara untuk keamanan resiko trading itu maksimum posisi awal itu 5%. Lebih 5% artinya kita sudah membahayakan karena kan margin gitu. Terlalu besar. 5% sendiri kalau banyaknya konsisten itu bisa menimbulkan memberikan profit yang kecil tapi banyak. Nah, itulah robot. Kalau manual tanpa sadar kita sudah 30%. Kalau robot bisa diatur konsisten 5%. Ya, 5% ini wajar. 5. Nah, cara ngitungnya itu dulu ya penetapannya. Oke, sekarang kita ke bagian fix. Money management ini bisa mengatur lotnya. Misalnya, Pak, saya maunya yang fix aja lah. Ya, biar daya tahannya aman. Lotnya nggak terlalu melebar, membesar. Dia setelah closing balik lagi, jadi fix ya. Nah, fix ini adalah lot awal atau order awal ya. Kalau kita pilih fix, money management modenya dalam bentuk mode fix, maka yang dirubahnya bagian initial lot. Nah, ini misalnya Bapak ingin mau 0,5. Ya sudah, selalu order pertama 0,05, nggak pernah berubah. Mau deposit lagi pun nggak akan berubah. Fix ya. Seperti itu. Terus selanjutnya, jadi cuma hanya ini fix ini berhubungan hanya dengan satu initial lot ya. Korelasinya mode fix korelasi dengan mode dalam input initial lot ya. Ini korelasinya, oke. Nanti bisa dipelajari lagi. Lalu kalau balance, korelasi balance kalau dalam mode balance dia berhubungan dengan min risk percent. Semua maksimum lot dikontrol oleh maksimum risk percent. Apapun modenya, mau fix, dinamik, apapun, tetap dia kontrol maksimum lot. Karena kan ada penambahan order, multiplier lot. Nah, tetap akan dibatasi supaya jangan melebar, jangan membesar secara abnormal ya. Udah 20% karena risk sebenarnya dalam trading maksimum lot 20%. Nggak boleh tuh. Udah warning. Kalau kita punya dengan itu aja. Saya nggak boleh trading 20% lebih. 20/100 kali balance dibagi 1000. Inilah kontrol untuk mengontrol lot maksimum agar tidak mengalami floating terlalu besar. Oke. Balance berhubungan dengan min risk. 5/100 kali balance. Namun disesuaikan dengan leverage dan tick value. Artinya gini. 5%-nya di broker ini, kok value-nya beda. Value di broker lain mungkin 0,1. Nilai per tick-nya. Di sini $1, di sana $0,1. Maka bisa saja $0,1 di broker ini, tapi 1 lot. Karena berbedaan nilai. Nah, dia kalau balance dia otomatis. Wah, kenapa di waktu saya lebih gede ya? Oh, ternyata gerakannya minus sama tuh. Risk 5%-nya ya. Balance. Cara ngitungnya ya seperti itu menggunakan korelasi tetap minus. Oke. Lalu kalau kita memilih martingale. Nah, ini dia. Martingale merupakan penambahan lot ketika atau pendabelan lot ketika closing ordernya sudah close. Mungkin martingale di sini bisa dengan posisi, bisa juga dengan volume atau lot. Satu posisi ini Pak, satu lot, buy, loss. Nah, karena kita memilih menu martingale, maka ketika signal muncul baru, dia dikali multiplier ini. Tadi history dia ngecek history. Ya, money management ini dengan metode cek history sebelumnya. Order terakhir, loss apa profit? Loss, berapa lotnya? 1.
maka order berikutnya 1 kali 1,4, maka dibuka 1,4 lot ya, mode martingale. Nah, dari mana ngitungnya? Martingale di sini masih menggunakan min risk juga. Kita kecilin aja. Kalau udah main martingale gini 1% misalnya, karena dia kan bisa aja kan sering loss tuh ya. Biar kata cepat melebarnya ya 1% atau 0,5 juga bisa, ada lebih kecil 0,6 juga boleh. Kan tipis gitu. Kenapa pas dapat recover? Itu metodologi untuk meng-recover loss dengan cepat. Kayak main gambling aja kan. Ada metode begitu. Oke, lalu kita ini hanya di sini nih. Ini min risk persen ini hampir semua martingale termasuk ke min risk persen settingannya ya. Ke min risk persen 5/100 kali balance dibagi 1000, oke. Nah, lalu fixed ratio. Nah, fixed ratio ini agak unik. Ada juga trader yang sukanya dia nggak mau statik, tapi mau semi dinamik. Jangan terlalu cepat berubah, dan nambah, riskan, lagi averaging. Nah, kadang fixed ratio jadi pilihan sih. Ada berapa juga klien atau trader yang memilih fixed ratio. Karena berhubungan kata fix, maka akan masuk ke bagian initial lot. Fix ratio berkorelasi kembali dengan di bagian input initial lot. Nah, inilah lot awal. Iya, benar. Lalu, tapi saya mau per profit 600 baru naik 2 lagi 0,02, berarti 4-nya setelah mencapai 600 profit baru akan naik 0,04. Menunggu ngumpulin dulu. Kalau dinamis kan langsung naik dikit udah berubah kan. Kalau ini nggak ngumpul, saya $1.000 mungkin 2.000 sih. Bisa saja, enak kan? Bisa aja. Fixed ratio per profit 2.000 akan naik 0,02. Ini bisa aja 0,1 atau 0,2 di situ boleh. Itu aja. Per 2.000 profit naik dari 0,2 jadi 0,4. Berarti udah $10. Yang ininya kan aman nih, gitu loh. Jadi artinya bisa disesuaikan ya. Fixed ratio cukup bagus untuk trading. Oke. Jadi jangan bingung. Kalau terlalu awalnya lalu ininya misalnya 2.000, jadi per 2.000 profit baru stepnya 0,02. Jadi step ya, per profit $2.000 akan naik step berikutnya 0,02 awal, tapi 0,02 berarti 0,04. Pakai kode salah jawaban. Oke, lalu kita pilih dinamik. Nah, sama aja kalau dinamis ini kembali lagi ke berkorelasi dengan min risk persen. 5/100 kali balance dibagi 1000 itulah lognya. Itu doang, tetap di sini dinamik. Nah, ini sangat sensitif dia. Enak sih kompon tuh. Turun ya kecil, nambah ya nambah lotnya. Itu dia. Oke. Kalau yang tadi ini fixed ratio nggak berubah dia. Ini nih mau turun tapi 0,2. Tapi pas sudah profit baru. Kalau yang dinamis ya berubah tuh. So iya, cepet kan? Ya lebih cepat profitnya juga. Kalau ini full dia, kalem. Oke, dinamis sudah cukup jelas. Dinamis berkorelasi dengan settingan min risk persen. Tinggal hitung-hitung aja coba. Oh, saya mau gedein. Misalnya 15 bagi 100 kali balance bagi 1000. Nah, ketemu, oh ya pas nih. 15, lalu max lotnya 25 misalnya. Oke lah, cocok nih 25 lah. Oke aja. Kontrol lotnya 25%, lot awalnya 15. Ya mantap sih. Bro, cepet lagi tuh. Iya kan? Ya. Jadi seperti itu untuk yang dinamis ya. Dinamis berhubungan dengan min risk persen. Lalu yang money. Nah, nanti diulang-ulang aja. Money tetap berhubungan dengan min risk persen. Berapa persen uang yang kamu resikokan? 5%. Misalnya Masnya pilih money. Itu dari depositnya.
Ya, min risk persen dulu. 5% uang resikokan. Berapa dari 1.000? Dari 10.000 lah, dari gampangnya. 5% dari 10.000 berapa? 500. Oke. Saya mau loss maksimum $15. Nah, di sini tetap dia membutuhkan stop loss. Karena kan money manager berhubungan dengan lot nih. Ya. Uangnya sudah ada nih. Stop loss-nya harus ada juga. Tuh. Money berhubungan dengan stop loss. Nah, stop loss-nya misalnya 100. Saya mau resikokan 5%. Ini ketika money ya. Saya mau resikokan 5%. Lalu dengan stop loss 100 pip. Berapakah lotnya? Nah, robot akan hitung. 500 akan habis dengan 100 pip. Berarti dia harus open berapa lot? 0,5 100 pip $15. Berarti robot akan buka 0,5 lot. Jelas di situ ada loss-nya, intinya berhubungan dengan ini juga, min risk percent. 5 per 100 kali balance. Agak unik, tinggal dibagi 1.000. Karena money, ya sudah, nggak dikonversi jadi lot kan, berarti 5 per 100 kali balance. Ini 5% risk. Dia kalau nggak pakai stop loss, error. Ya, karena kan nggak bisa ngitung. Zero divide jadinya. Dibagi oleh zero. Oke. Seperti itu. Nah, ini cocok untuk yang one shot posisi. One shot posisi. Untuk money management cukup jelas ya. Saya mungkin ulang sedikit lagi. Kalau pilihan modenya money berhubungan dengan persentase uang yang dirisikokan 5%, 5% kali balance, lalu dihubungkan dengan stop loss, maka lotnya akan di-clear. Gitu ya. Oke, untuk money management cukup jelas. Nanti tinggal ada juga sih di buku e-booknya. Kita reset lagi ke bagian trading manager. Apa itu trading manager? Memanage arah order, arah trading, atau informasi trading lah, macam-macam lah, atau aktivitas trading. Contoh gini, show account info. Nah, kalau dibikin true, ini akan muncul di chartnya informasi mengenai akun. Ini kurang lebih ya. Ada lebih lagi sih, ada banyak. Sebentar. Nah, informasi akun cuma ini aja. Bagian ini yang total floating profit, buy total lot, nih, sell total lot, yang ini nih. Untuk menampilkan informasi trading dong. Sekarang lagi. Oke, lalu ini. Use auto trading. True. Ini robot diizinkan untuk auto order, ngambil order, minta order, request order. Dia tetap jalan, tapi nggak pernah open dari signal. Signal muncul, dia nggak boleh. Dia hanya memanage. Auto trading, dia otomatis ambil posisi itu nggak diizinkan. Oh, jadi kita nunggu. Ya dibikin false on trading false. Masnya dari handphone harus open dulu. Dia akan merecover tuh. Nah, baca ikuti sama aja. Kalau yang pakai robot, signalnya dari signal, si robot ambil open, berikutnya oleh sistem recovery. Biar si robot di PPS akan menghandle tuh. Clear semua. Kita nggak lagi nungguin cat, nggak perlu cat. Clear. Tergantung settingan bagaimana meng-clearnya kan. Trailing stopnya, trailing money-nya, targetnya, apakah ada signal closing gitu. Oke. Itu penting, itulah sebut trading manager. Artinya dia sebagai manage order atau manage trading. Apakah otomatis, apakah semi manual. Oke. Defaultnya true. Artinya si robot akan membuka order ketika ada signal masuk dari indikator.
Manual TPSL modify true. Kalau dibikin true, robot akan memodifikasi SLTP dari order manual Bapak main di handphone. Jadi bukan strateginya itu dia menyesuaikan. Nah di sini nih, jadi bisa jadi agak unik. Kalau ini stop lossnya si robot, ordernya robot. Iya. Yang ini nih, Mas mau pasang SLTP robot di atas ini nih. Tapi kalau yang manual kita, nah di sini dibikin dibikin apa namanya saya? Spesifik itu loh Mas. Ini Mas. Kita kalau dibikin true, defaultnya true, manual take profit 100. Nah ini bisa rubah. Misalnya 10. Nih ya, saya coba ya. 10. Manual. Misalnya, nah ini manual di sini nih Mas. Iya. Well, kita coba SAU lagi, misalnya 1 lot. Baik. Tuh. Langsung kan TP-nya kan? Dikasih kan? Ini. Iya. Oh. Langsung. Kan harusnya enggak. Ya kan? Langsung deh. Kan manual nih, Pak. Nih. Kalau kita cekin. Place manually. Ya kan? Ya. Nah, kalau ini robot place by export. Tapi kayak tombol tadi kan? Klik. Biarpun diklik, tapi kliknya dari robot. Kalau kita klik dari platform, pakai manual. Ya, bisa itu, ini manual. Ya, itulah. Jadi TP manual bisa disesuaikan. Order manual saya mau TP sekian, udah robot biar atur bisa. Itu. Oke, berangkat lagi. Ini kita reset aja. Defaultnya 100 ya. Manual average TP. Nah, ternyata kita order manual, dibikin juga tuh. TP average sama rata-rata. Kalau kena closing semua 50 pip, cukup panjang nih. Kalau mau diperkecil 15 atau 5, kecil banget ya, 50 kenyang sih. Rombongan dapat 50, wis sampai dengan 20% loss. Banyak. Jadi dia menyesuaikan rata-rata. Iya, buy. Hitung lotnya kan. Bisa aja lotnya besar di sini kan. Bukan di bawah kan, kalau di bawah bisa enak gitu. Nah, robot akan hitung jumlah lot, total order, lot terkecil, lot terbesar, dan harga saat ini tuh sebenarnya rumusannya. Untuk menaruh TP average, kalau kena DTP itu tetap profit. Ada rumusannya seperti itu. Oh, jadi TP itu bisa diganti pada saat dia Iya, bisa. Akan berubah. Average TP untuk apa namanya? Untuk yang manual ya. Manual stop loss. Nah, Mas juga bisa nih. Kita coba stop lossnya 40 atau 50. 50. Oke, manual lagi. Baik. Manual stop loss, manual average TP, stop loss. Oke, itu ada delay, bisa kok. Nih, kita coba lagi. Manual SL50 coba. Ini sudah aktif nih, sudah termodifikasi, trailingnya udah aktif. Ini berebutan
Oke ya, langsung dipasang SLTP-nya ya. Ini kan manual nih. Langsung nih Bapak, manual pun langsung di-handle semua nih Pak. Semua di-handle semua tuh sama robot. Nanti disamain lagi model ini gerak dinamis, TPSL di-handle semua sama robot kan beda nih SLTP. Yang 50 tadi kan dia menempatkan 50 pin dari SL manual order seperti itu. Jadi manual order robot lain di-handle tetap. Lanjut, manual load multiplier. Nah bisa saja load multipliernya dia otomatis nih. Gimana ya? Kalau di sini, saya kalau di handphone ya tetap aja manual. Tapi kalau di sini bisa ngasih apa ya? Load yang dikeluarkan sama dia dikasih manual load multiplier. Oh sorry. Ketika satu order dibuka manual, maka multipliernya pakai yang ini mas. Bukan yang pakai yang ini punya robot nih, yang ini nih. Load multiplier. Si robot memisahkan order manualnya mas, buy. Nah, multipliernya itu nggak dari yang punya robot multipliernya, pakai yang ini. Nih. Ya dong kan manual dipisah nih mas, di sini masalahnya. Nih. Si robot nanti akan merecover pakai yang ini. 1,3 Oh, order manual saya dibikin dua aja. Kalau yang robot ngikutin apa? Kalau saya maunya 2 aja. 2, 4 bisa aja. Yang robot dia bagian atas. Kalau manual ini kapinya akan multipliernya ini. Kadang manual beda, maunya beda kan? Dia bisa jalan bersamaan, dipisah gitu kan. Di karakternya pisah, ini detail banget sebenarnya. Oke, ini sangat penting. Use instant order. Signal. Nah, instant order tuh. Apa itu instant? Order langsung, order market. Nah, kalau kita new order nih sekarang ya. Ini tipe ada instant eksekusi. Langsung buy, minta harga saat itu. Sell, langsung sell, minta harga saat itu. Atau pending. Mesen harga di mana? Mau jual di atas, mau jual di bawah, mau beli di atas, mau beli di bawah. Bisa. Order pesanan, harga pemesan. Pending order, buy limit, beli di bawah. Buy, gue mau beli di bawah, buy limit. Berapa harga bawah? Ya masukin aja kan, tahu ya. Atau buy stop, beli di atas. Gue mau beli di atas, apa tahu harga. Kalau ke bawah kan gue nggak rugi gaji order. Terus enak. Buy stop, beli di atas. Lalu ya sell limit jual di atas. Langsung closing apa? Closing kan masih robot? Hah? Kurang kayak gue. Apa sih? Atlas ya? Mana sih Atlas? Atlas tuh. Karena signal kita, nah di sini menggunakan signal, yaitu dia bilang hati-hati dengan Bapak mau di disable atau enggak? Disable aja cut lossnya, signal close-nya, defaultnya ya. Kan belum kita clean nih. Kalau mau diaktifin tinggal diklik. Karena kalau defaultnya aktif, dia pakai Fuji Logic tuh. Bagi Fuji ini salah nih. Diopen karena kalau manual kan bentrokan indikatornya nggak bilang ngebuy, rating, sell. Nah lo pas muncul dia keluar signal sell dia hajar, dung, wah kenapa di close? Terima close-nya dari closing signal. Nah mungkin di sini saya edit dulu.
Oke, itu cut loss. Oke, nah di sini karena apa yang kita posisikan belum tentu itu jalan indikator, hati-hati bisa mengalami closing order. Nah, ini perhatikan di sini di bagian indikator setting. Ini dia. Ya. Karena kan ada indikator yang sama si robot digunakan. Oh. Kita ambil manual atau pakai apa strateginya. Ternyata buy. Ternyata indikatornya masih belum muncul confirm. Nah, kalau buy lagi confirmnya nggak masalah. Tapi kalau keluar confirmnya sell. Nah, lu. Iya. Karena dikatakan close order signal. True. Intervensi, ada signal berlawanan. Kalau bersama searah nggak masalah. Ya. Berarti order kita, trading manual kita satu arah dengan strategi robot. Ya kan ini ya, ini doang aja. Itu aja. Nanti kita kasih sendnya ke masnya false aja. Takutnya lupa. Ya kan, lupa. Tapi ini penting sebenarnya. Kalau yang menggunakan signal closing penting, tapi ya nggak masalah juga. Kalau defaultnya nanti mas bikin true aja nih mas, mereka sudah pisahkan ya ini. Ya, jangan dicampur manual ya. Settingan default ada closing signalnya. Ya. Takutnya mas aktif juga di akun itu pakai manual, beda arah kena closing. Gitu, takutnya itu. Ya. Ingat aja di indikator setting ada closing otomatis, close order signal. Kita balik lagi ke tempat lain. Manager. Ya. Use instant order sama dengan itu. Kalau kita bikin false, maka nggak ada signal buy, nggak langsung buy. Bisa buy stop. Nah, kalau dia masnya bikin false, maka dia akan buy stop misalnya. Kalau manual bisa nggak ya kalau di sini? Kalau si robot nggak akan instan mas, pakai pending stop, buy stop. Nah ini kan semi otomatis nih. Kalau ini jadinya buy kalau ini jadi minus. Oke. Jadi gini, kalau trading manager dalam menunya false, dia berhubungan dengan sini mas. Nanti kalau kita backtest nih, dia pending ya. Kalau yang untuk instant order, kalau kita bikin true, berarti ketika ada signal buy maka akan dibuka instant eksekusi. Kalau bikin false maka akan dibikin pending order. Nah, pending order jaraknya di dalam pending order mana dia? Pending stop distance ini dia. Anggaplah masih mau minimum kan 15 pip lah. Jadi kalau instant ordernya sama dengan false, robot nggak boleh ambil order instant, order pending. Ada strateginya begitu. Saya nggak mau instan, kalau ada signal buy saya maunya beli buy limit di bawah. Nah, kalau false berarti pending, namun di jaraknya ada di bagian menu ini mas, pending stop distance. Anggaplah masnya mau bikin buy limit, jika ada signal buy, kalau dia positif dia stop, signal buy nilainya positif, buy stop berarti beli di atas 15 pip, dia taruh pending buy stop di atas. Harga turun, ya nggak apa-apa. Bisa trailing nggak? Bisa trailing juga. Ngikutin net, nanti ya saya ajarin apa kasih tahu. Nah, kalau ternyata, Pak saya maunya kalau di signal buy jangan langsung buy. Beli di bawah, minus 75 pip, berarti min. Buy limit. Kalau minus, ada signal buy dikasih minus 75, maka si robot, oh berarti beli di bawah nih maunya, akan buy limit.
ada signal sell, namun dia nggak, karena pendingnya nggak boleh instan, dia akan bikin sell limit di atas. Tapi kalau positif sell stop, jual di bawah, ya ini nih yang merubah. Normalnya adalah stop, pending stop, sell stop. Ya, kalau buat martingale averaging biasanya menggunakan jual di bawah, beli di atas. Oke, lanjut lagi max open order. Nah, di sini max open order ini adalah global, mau manual, mau robot 10. Jadi kalau masnya sudah ada 10 order, dia nggak mau open lagi, bisa kontrol jumlah total ini 20. Max open order, maksimum order yang dibuka. Kalau sudah dilihat, wah sudah ada 20, robot nggak mau recovery juga, nggak mau lagi, dia diem dia, paling trailing yang jalan, tapi open posisi nggak boleh. Ini kontrol global control, max open order, jadi kita bisa ngatur itu. Kalau dibikin satu ya satu doang deh, one shot deh, atau dua udah. Jadi masih kalau daripada pusing-pusing nih, tuning global. Max order 20 ya, normalnya di sini 10. Trading kalau udah 10 lebih kayaknya gawat. 10 ya, defaultnya 10. Ada order 10, nggak order loh robotnya. Oh, kenapa error? Nggak error. Dirubah ininya 30 misalnya, atau 50 ya, jadi tahu ya. Oke. Yuk lanjut. Nah, ini masih berhubungan nih. Ini kan trading manager nih. Itu berhubungan dengan order deh. Ya, masih cara manage order atau manage trading trade ya. Nah, ini ada, kita sudah kenal max open order adalah jumlah maksimum order terbuka. Use OCO order. Kan tadi kan masnya bikin ini. Instannya kan false. Berarti pending kan? Oke. Jumlah order diatur 10, oke. Use OCO order false, jadi gini, pending, ada signal buy, maka dibikinlah buy stop 15 pip, ya kan? Tapi kalau mas aktifkan ininya, aktifkan yang OCO order cancel order, berarti ada 2 order pending, akan di cancel salah satunya ketika salah satu di open. Jadi kalau masnya bikin true, kan pending order, OCO order diaktifin, dia ketika ada signal buy, maka setiap signal akan dibuka selalu 2, buy stop, sell stop. Nah, sell dilepas yang apa, di clear, di delete yang buy-nya. Atau sebaliknya, kena buy-nya dia selalu nembak 2. Jadi kalau mau sekali nembak 2, buy stop, sell stop, ini mas ya, instant order dimatikan, pause, jaraknya itu di sini 15, lalu OCO-nya diaktifin, lalu 2 pending stop, buy stop, sell stop. Ya, kalau false, ya nggak ada, satu aja. Signal buy akan dibuka buy stop dengan jarak 15 pip. Kalau mau dirubah jadi buy limit minus 50 misalnya, bukan buy stop, dia akan buy limit di bawah. Minus bawah, buy minus bawah. Kalau plus di atas, kalau itu aja sih gambarannya. Beli di bawah berarti minus. Kan sekarang buy sini, berarti di bawah ya udah dibikin minus. Itu buy limit jadinya. Oke ya. Cuma merubah jarak pending stop distance. Kalau minus adalah menggunakan limit. Oke. Lanjutnya. Pending expired menit. Misalnya Mas mau bikin pending 60 menit. Kan tadi kan di sininya kan instannya false, ya, satu posisi aja, berarti buy stop, stop. Nah, ini ada expire-nya mas, pending expire menit, maka itu robot akan naruh expire-nya ke order ke broker, 60 menit expire, ya ada seperti ini. Buy only order, ini pilihannya mas. Ada juga orang intervensi, wah gue nggak mau robot ini, minggu ini robot nggak boleh nge-buy deh, udah overbought, boleh intervensi. Berarti mas maunya apa? Sell only. Nah nih, boleh intervensi.
Posisinya masih ada standby dia kan Enggak kan, nggak mau lah. dilarang. Iya dilarang. Dia nggak akan buka lagi. Ini sell only order. Udah dia kita bisa intervensi kontrol. Kita lihat baca, aduh kayaknya jangan belilah mas nih. Udah, mereka ngejual dah. Gitu. Udah intervensi aja. Sell only order through. Nggak kan bisa dia open buy. Nggak, karena signal bisa dibikin oleh buy. Nafsu kan? Tapi udah tinggi bener. Cari korban kan? Bisa intervensi, nggak masalah. Oke? Atau udah di bawah. Aduh, kayaknya ini gue nggak mau, Bitcoin udah di bawah, jangan sell lah. Udah, buy only order through. Agar bisa normal lagi ya dia bikin force aja. Kalau bikin tutup semua nggak open, dia bingung dia. Hanya beli, hanya jual, lalu maunya apa? Untuk intervensi manual boleh. Oke, lanjut. Profit modification. Take profit modification di sini adalah untuk memodifikasi take profitnya, level take profit. Oke, ini agak unik strateginya. Ya, anggaplah Bapak di sini default 30 gini. When trade loss minus 30 pip, then make min TP 15. Ketika order pertama rugi 30 pip, minus 30 pip, maka rubah TP hanya 15 pip aja lah. Udah lah, nggak usah banyak-banyak. Udah cepat. Bahkan ada yang kasih 3 pip. Minus 4 minus, ada yang naik, 3 TP keluar dah. Daripada gua jangan terlalu banyak diharapkan. Iya, karena kita mengharapkan dia berhasil buy naik, pas dia turun dia naik. Kadang hal kecil tapi ini membantu. Iya, daripada terus penting impas. Udah daripada gua masa baru open langsung minus 30, berarti udah something wrong. Market sedang melakukan sebuah pergolakan. Yang seperti itu ada juga. Oke. Modify to direction TP. Dua arah, artinya jangan bersamaan. Buy ya TP-nya sendiri, SL TP sendiri. Kalau dia bikin itu aja. Dia memodifikasi TP, dimodifikasi, mau sell dimodifikasi. Trade average TP. Nah ini penting nih. Ini TP yang kemarin nih kan tipe nih buy. Kan lotnya paling besar nih. Berapakah break even-nya, BEP-nya tambah 15 pip. Jadi sambil 15. Nah, carilah sebuah TP dengan lot minimum, lot maksimum, jumlah order, harga saat ini, harga sebelumnya. Carilah TP-nya di mana? Di sini. Kalau kena impas, tambah 15 pip. Berarti naikin. Nah, udah jadi bersihnya 15 pip. Kalau mau dinaikin 35 lah. 35. Kok TP-nya kok kecil? Ini penting banget. Averaging TP-nya kalau mau dibesarin bagian take profit modification. Jadi kalau TP-nya kurang besar, jangan bingung. Cari ke bagian kategori take profit modification. Ya. TP-nya merasa kurang di sini semua. Jadi nggak usah ribut banget, nggak ribut sebenarnya. Jangan. Itu awal. Oh iya. Awal. Selanjutnya, ya, khususnya averaging itu. Kali 15 kan kecil tuh. Oke, tahu ya. Dia akan menemukan BEP-nya ditambah 15. Lumayan sih udah nutup sih. Kalau mau ya 35 lebih enak lagi sih. Karena ya udah naruh kan, gede. Tapi sih normalnya sih 15 umumnya. Bisa 15 35 masih wajar. Kalau 75 kejauhan. Iya sih kalau balik trennya enak sih ya. Kencang gitu Pak. Sampai semua posisi dibikin 100 itu aja. Ini kesini berapa pip?
Ya kan, berapa pip? Anggaplah 200 pip. BP-nya ketemu sini. Ya udah 150 pip masukin. BP tambah 150. Itu bisa juga gitu. Maksudnya bisa terjadi nggak bisa, daripada kecil-kecil dah manual closingnya. Ya, kira-kira udah tahu di level ini nanti kalau dia udah tembus ya udah biarin aja. Kalau balik lagi kan ada trailing money sebenarnya. Kan sebenarnya ada trailing money. Digedein aja 75 misalnya ini. Trade average TP-nya nih. Ada trailing money. Biar dia kan nggak hilang. Tapi kalau ini kan langsung kena close. Gimana yang coba nanti mas eksperimen aja. TP-nya bikin 35, trailing money nggak usah dirubah, terclosing kok. Trailing money digedein dikit. Ya, udah cukup jelas. Ini penting banget. Ini trade average TP akan menentukan jarak TP umumnya. Oke. Kita untuk part 1 cukup. Rehat dulu coba.